Alhamdulillah kita telah memasuki section berikutnya atau bagian berikutnya. Nah, bagian kali ini adalah kita akan melakukan latihan coding agar adik-adik codingnya menjadi lancar, agar codingnya terasah. Oke, kita mulai saja. Nah, kita akan membuat seperti contoh beberapa pertemuan sebelumnya. Kita menggunakan teori Business. Ya, nih kita menggunakan teori Business. Nih, ada beban sebesar Q, beban titik ya, beban titik sebesar Q, dia disebarkan di sembarang titik. Yang akan kita hitung adalah delta sigma Z. Nah, dia disebarkan sembarang titik ini, titik ini. Titik ini adalah fungsi dari R dan fungsi dari Z. Nah, rumusnya ini. Nah, dia fungsi dari R sama Z. Nah, jadi nanti kita akan membuat seperti ini, latihan seperti ini. Ini beban. Nah, ini beban, tetapi kita tidak akan menghitung tegangan di titik Z sama dengan 0. Kenapa? Kalau kita menghitung beban di titik Z sama dengan 0, ini akan tidak terhingga. Z sama dengan 0 ini jadi tidak terhingga ini. Ada pembagi Z. Nah, jadi nanti kita akan lompati ini 1 meter. Nanti terserah adik pakai 1 meter atau setengah meter terserah. Nah, tapi nanti di latihan kita akan menggunakan 1 meter. Terus, kalau yang sumbu horizontalnya dari 0. Nah, jadi ini nanti simetris kiri dan kanan, kita hanya menggambar bagian kanannya. Ini kita kasih beban. Nah, terus, ini kita, kalau adik-adik lihat, ini ada kotak-kotaknya. Ini ada kotak-kotak, ada piksel kotak-kotak. Nah, ini kita akan menggambar masing-masing kotak dengan create rectangle. Nah, dengan canvas c.create rectangle. Nah, terus masing-masing titik ini, masing-masing kotak ini kita kasih warna sesuai dengan delta sigma Z. Kita kasih warna sesuai dengan delta sigma Z. Nah, ini untuk mempermudah saya buat perbesar saja ya. Misalnya ini ada kotak. Nah, tapi ini sebenarnya aslinya kotaknya kecil-kecil, ini saya buat besar-besar biar mudah dilihat. Nah, ini saya buat kotak seperti ini, saya buat grid. Nah, nanti ini saya buat grid. Terusnya ya nih sampai n kolom sama n row. Nah, kita buat array dengan delta sigma ini. Nanti kita buat array dengan dengan ini array ke 0, terus ini array ke 1, 2, 3, 4, terus balik ke sini 5, 6, 7 dan seterusnya sampai di sini. Nah, array berarti di sini adalah indeksnya berapa indeksnya? Jika di sini ada n kolom, terus di sini ada n row, berarti indeksnya di sini berapa? N kolom kali n row di minus 1. Paham ya? Berarti indeks ini adalah n kolom dalam kurung ya kali n row minus 1. Indeks ini. Nah, indeksnya kita tidak akan membuat ini 0,0, sebenarnya bisa 0,0, 0,1 bisa, 0,2 bisa. Nah, ini nanti kita pakai array 2 dimensi, pakai list 2 dimensi. Nah, tapi saya khawatir adik-adik masih pemula, kalau pakai array 2 dimensi, pakai list 2 dimensi, nanti kebingungan. Makanya ini saya buat indeksnya 1 dimensi. Kita indeks dari kiri atas, 0 ke kanan, terus ke bawah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai kanan bawah. Nah, itu ya. Terus, Z-nya tadi mulai dari 1. Mulai dari 1 di sini. Di tengah ya ini, Z-nya ini di tengah. Nah, berarti 1, misalnya ini besarnya DZ, ini besarnya DX. Saya anggap ini ke sana X ya, sumbu R-nya saya ganti sumbu X. Sumbu Z-nya saya ganti sumbu Y saja. Sumbu Z-nya saya ganti sumbu Y. Nah, DX, misalnya lebarnya ini DX, lebar di dunia nyata ya, bukan lebar di piksel. Lebar di dunia nyata. Nanti kita ada dua skala seperti yang kemarin. Ada dalam piksel, ada dalam meter. Nah, ini yang DX dalam meter, terus ini yang DY dalam meter. Nah, berarti titik koordinatnya sini berapa? Kalau sumbu Z berarti 1 plus ini indeksnya, nanti kita jelaskan. 1 plus setengah di titik sini ya, 1 plus setengah kali DY. Terus kalau kalau sumbu X-nya langsung setengah kali DX. Nah, titik sini. Nanti di sini berarti 1 setengah kali DX, 2 setengah kali DX, 3 setengah kali DX terusnya. Kalau di sini berapa? 1 plus 1 setengah kali DY dan seterusnya. Paham ya? Insya Allah paham. Nanti ini untuk kotak ini. Terus ada indeks untuk menggambar. Kalau untuk menggambar, ingat create rectangle itu kiri atas di sini. Nah, kiri atas di sini. Nah, itu ya. Jadi kita membuat indeksnya dari ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, oke, kita mulai saja. Kita buka VS Code kita. Adik-adik buka VS Code-nya.
Nah, ini kita buka VS Code. Ini sudah saya pindah ini. Beban titiknya sudah saya pindah. Nah, ini untuk nyontek apa namanya? Untuk nyontek rumusnya sudah saya pindah. Terus kita buat file baru. Kita buat file baru 1202.py. Nah, ini nanti ada rumus matematika ya. Ini ada Pi. Di sini ada Pi. Kita butuh import math. Import math. Terus baru kita import TK. Pinter STK. Nah, sebelum kita membuat apa namanya GUI-nya, kita buat apa namanya? Kita buat rumus mekanikanya. Kita buat rumus mekanika tanah ini dulu sebelum kita buat GUI. Nah, seperti saya bilang tadi, apa namanya? Ada dx dan dy. Kita buat dx dan dy. Misalnya dx-nya 1 meter, dy-nya 1 meter. Nanti bisa dirubah-rubah ya. Dy-nya 1 meter. Terus kita buat nx itu jumlah sumbu x ke sini, dan ny jumlah sumbu y ke bawah. Nah, ini nx sama ny kita buat 10 dulu. Ny sama dengan 10 dulu. Nah, terus tadi apa namanya? Sumbu z kita buat dari 0. Kita buat dari 1. Nah, sumbu z kita buat dari 1. Ini nanti bisa dipindah-pindah agar adik-adik bisa ngecek nanti hasilnya gimana. Terus apalagi ini sudah oke, sudah selesai. Terus kita buat array koordinat x. Kita buat array koordinat x ya. Nah, kita buat array koordinat x-nya. Ini saya hapus dulu. Kita hapus. Kita buat array koordinat x dan koordinat z. Nah, kita buat array koordinat x dan koordinat z. Berarti koordinat x itu dari 0, 1, 2, seterusnya ya. Kita buat array, berarti rumusnya, array-nya apa rumusnya? Ini tadi ada nx dan ny ya, nx dan ny. Berarti rumusnya apa? Ini setengah ya tadi, mulai dari setengah. Terus ini 1 setengah, terus ini dan seterusnya. Berarti rumusnya koordinat x sama dengan setengah dx, ini kan dx ya, setengah dx ditambah indeks x-nya. Ini nanti kita buat apa namanya? X-nya kita buat jadi list. Y-nya juga kita buat jadi list. Ini x list ke sana, y list ke sana. Nah, berarti dikali indeks itu indeks, dikali indeks, terus dikali dx. Nah, ini ya, rumusnya seperti ini. Y-nya juga sama. Kalau y-nya tambah 1 ya, ini 1 tambah setengah dx tambah indeks dy. Nah, ini rumus y-nya. Kita balik lagi ke VS Code. Itu tadi rumusnya. Nah, terus kita buat, ini bukan z ya, kita ganti y saja. Kita buat apa namanya? X kosong, ini nanti untuk koordinat x dan y kosong. Nah, terus kita buat for i in ring. Nah, atau kita buat nggak apa gini aja, nx dan atau kita buat n-nya sama, nggak usah dibedakan aja ya. Nah, nx tadi rumusnya x up-n, nah, rumusnya setengah kali dx plus i kali dx. Nah, ini ya. Terus yang y for i in ring ny, kita buat y up-n, tadi ada y0 plus setengah dikali dy ditambah i kali dy. Ini rumusnya. Kita cek sudah betul nggak? Kita cek, open integrated terminal, terus kita print x dan print y. Ini kita lihat koordinatnya, Python 1202.py. Nah, ini sudah betul ya, mulai dari 0, 1,5 sampai 9,5, 1,5. Ini y-nya mulai dari 1,5 sampai 10,5. Ini sudah benar. Berarti sudah benar. Terus kita buat d sigma ya. Nggak usah saya tulis z, ini kita sudah tahu bahwa kita hanya nyari z. D sigma. Berarti for, nah d sigma ini kita ke ilustrasi dulu. D sigma ini nanti ngelup dulu di z, terus
habis ngelup di Z, kita ngelup di sumbu masing-masing Z ngelup di sumbu X. Terus ke Z kedua ngelup lagi sumbu X. Z ketiga ngelup lagi sumbu X. Gitu ya. Jadi ada dua loop. Kita ada dua perulangan. Yang paling luar perulangan sumbu sumbu Z, sumbu Y, terus yang dalam perulangan sumbu X. Nah, ini ada dua kali perulangan. Kita balik ke apa namanya? Ini. Kita tulis indeks Z in rank. Nah, ini lan enggak usah lan ya, rank n y. Oh, ini Y ya. Kita sepakatannya pakai Y. In rank n y, terus for i x in rank n x. Nah, terus kita append ini d sigma append. Oh, ini kita buat rumusnya dulu. Rumusnya ini sama dengan kita buat function d sigma z sama dengan ib-nya ini q z kuadrat. Berarti kita punya beberapa variabel q z sama r-nya kita ganti x. Q z sama x. Kita buat function di atas. Ini. Def. Nah, ini d sigma. Ada q, terus ada z, ada x. Rumusnya q per z kuadrat dikali return q ini dalam kurung per z kuadrat dikali rumus I-nya 3 per 2 kali 3 per dalam kurung per 2 kali pakai mat.p dikali dalam kurung 1 per 1 plus r per z kuadrat 5 per 2. 1 per dalam kurung 1 plus r-nya kita ganti x per z ini dikuadratkan. Terus ini 5 per 2. Dikuadratkan 5 per 2 ya. Kita cek. 1 per 1 plus x z kuadrat. 1 per 1 plus x z kuadrat 5 per 2. Sudah betul ya? Ini sudah betul. Kalau sudah betul. Nah, d sigma-nya sudah betul. Terus q-nya kita misalnya 100. Nah, q-nya misalnya 100. Nah, berarti ini kita buka. Z sama dengan, atau value sama dengan d sigma q tadi x dulu apa z dulu? D sigma z ya, z dan x. Nah, ini z-nya belum muncul. Kita masukkan z-nya. Z i y, sorry, bukan z-nya y, terus ini x i x. Nah, ini kita ngelup dari sumbu y dulu, terus misalnya y sama dengan 0, terus ini 0,0, 0,1 dan seterusnya di sumbu x. Terus y-nya jadi 1, terus 1,0, 1,1 dan seterusnya. Paham ya? Insyaallah paham. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin z-nya kita ganti y, karena kesepakatannya kita pakai y. Nah, ini ya. Terus ini value-nya kita append. D sigma append value. Nah, coba kita run, kita print. Sudah betul belum? Print d sigma. Kita cek. Nah, ini ya. Nah, ini kelihatannya sudah betul. Nah, nanti coba dicek pakai kalkulator. Nah, ini kelihatannya sudah betul. Nah, terus nanti sekarang kita sudah bisa menghitung d sigma di sembarang titik di sini. Kita sudah bisa menghitung d sigma di sembarang titik sini. Terus kita akan mewarnai d sigma tersebut. Untuk mewarnainya kita butuh rumus. Untuk mewarnainya kita butuh rumus. Ini saya hapus dulu ya biar nggak kuat. Kita hapus. Nah. Untuk mewarnainya kita butuh, ini tadi kita dapat value, ini tadi kita dapat di masing-masing kotak ini kita dapat value d sigma. Kita dapat value d sigma ya. Nah, terus untuk merubah warna dengan value gimana Pak? Nah, kita akan membuat warna hitam putih saja. Nanti kalau ada warna-warni sesuai dengan misalnya merah, kuning, hijau itu nanti agak rumit. Nah, itu bisa, tapi nanti agak rumit, adik-adik malah bingung.
Nah, untuk pemula kita buat warnanya, kita buat gradasinya hitam putih saja. Nah, kalau adik-adik ingat, warna itu terdiri dari heksadesimal. Heksadesimal dimulai dari 00, 00, 00 sampai FF, FF, FF. Nah, heksadesimal dimulai dari 00, 00 sampai FF. Ini red, green, blue. Nah, ini red, green, blue. Terus dari 0 sampai FF itu kalau kita pakai desimal jadi 0 sampai 255. Nah, kalau dari desimal itu 0 sampai 255, 0 sampai 255, 0 sampai 255. Nah, nanti kita ada rumus untuk mengkonvert desimal ke heksadesimal. Nanti ada tool, ada semacam perintah. Nah, berarti tugas kita mengkonvert dari value ini di antara ring 0 sampai 255. Caranya gimana agar mengkonvert ini? Caranya berarti pakai perbandingan linear sederhana. Value dibanding ring minimum maksimum ya. Value di sini d sigma ya. Saya tulis d sigma saja. Value d sigma, saya tulis d sigma. Nah, value delta sigma dibanding delta sigma max ringnya dikurangi delta sigma min. Ini di min ya, ini delta sigma sigma min. Nah, value-nya di sini dikurangi sigma min dibagi sigma max min sigma min itu sama dengan value-nya RGB ini, value-nya RGB misalnya saya tulis X dibagi 255. Ringnya ini 255 dari 0 sampai 255. Nah, paham ya? Ini agak kelihatan saya pakai warna biru, warna hitam. Ini sama dikurangi sigma min sama dengan X itu nilai RGB yang akan kita cari dari 0 sampai 255 dibagi 255. Nah, ini rumus perbandingan linear biasa. Value di sini, value d sigma dikurangi sigma min dibagi ringnya sigma max min sigma min sama dengan value ini warnanya 0 sampai 255 dibagi 255 ringnya. Nah, jadi nanti agar warnanya hitam putih, nanti di sini itu sama. Nanti X, X, X. Nah, ini sama. Kadar di sini itu nanti sama. Nah, kalau kadar berbeda nanti nggak hitam putih. Nah, itu nanti jadi warna-warni. Nah, kita pakai hitam putih dulu. Ini ya rumusnya. Nah, kita terapkan di di VS Code. Kita buat convert file to color. Nah, ini def file to color. Sigma to color aja ya, sigma to color. Nah, tadi ada d sigma maksimum, ada d sigmanya, terus d sigma min, terus ada d sigma max. Nah, ya ada d sigma max. Terus return sigma to color desimal. Atau gini aja. Terus return tadi d sigma dikurangi d sigma min dibagi d sigma max. Ini max ya, bukan MX. Ini max dikurangi d sigma min. Nah, terus tadi kita kalikan 255. Nah, jangan lupa ini dalam integer, berarti kita convert ke integer. Nah, terus di sini kita lihat jika kita butuh d sigma min dan d sigma max. Nah, ini kita cari dari ini d sigma min dan d sigma max. Kita buat variabel di sini d sigma, S-nya besar, sigma min, terus d sigma max. Ini 0. Kita cari di sini. Terus untuk pertama if IY sama dengan 0 and IX sama dengan 0, kita masukkan d sigma max sama dengan value, ini di bawah berarti. Nah, value file terus ini ya. Nah, value terus ini d sigma min, kita masukkan value. Nah, ini untuk inisialisasi. Terus setelah indeksnya tidak sama dengan 0, kita cek jika if, ya ini ada
apa namanya bertumpuk. Asal if-nya bertumpuk. If D sigma max lebih kecil daripada D sigma. Nah, di sini kita juga butuh indeks dari D sigma. Di sini kita juga butuh indeks dari D sigma. Berarti kita buat indeks sama dengan 0, terus di bawah sini indeksnya bertambah. Indeks plus sama dengan 1. Nah, ini ya. Indeksnya bertambah kiri ke kiri 0, 1, 2 sampai seterusnya. Nah, ini D sigma. Ini cara yang mudah. Sorry, ini D sigma indeks. Atau gini aja, value saja ya, value. Biar kita nggak butuh indeks, biar nggak butuh indeks pakai value saja. Nah, biar nggak butuh indeks pakai value saja. Terus D sigma max kita masukkan value. Terus if lagi jika D sigma min lebih besar daripada value, D sigma min kita masukkan value. Nah, kita cek sudah betul belum? Print D sigma max dan print D sigma min. Nah, kita cek sudah betul belum? Nah, ini yang minus apa minimumnya 0,00 sekian, apa namanya maksimumnya 16. Nah, ini insya Allah sudah betul. Kita komen. Nah, kita komen. Terus sekarang kita sudah bisa menghitung rumusnya. Sekarang kita mau membuat window-nya. Seperti biasa, pakai apa namanya? Pakai win sama dengan tk.t besar K, terus win title latihan beban titik. Apa latihan 07 saja? Latihan 12 ya, 12. Terus win, nah ini min size misalnya 700 500. Terus win main loop. Nah, kita run, sudah muncul belum? Nah, ini sudah muncul. Sekarang kita gambar kanvasnya. Kita gambar kanvas C sama dengan tk.canvas win bd sama dengan 1, relief sama dengan solid. Nah, terus kita pakai C grid column 0 row 0. Terus pad X 10, pad Y 10. Terus sticky NASW. Nah, terus agar dia apa namanya agar C-nya ini, agar kanvasnya ini memenuhi window, kita pakai win grid column configure 0 weight sama dengan 1. Terus ini kita copy, kita row-nya, ini kita ganti row. Nah, kita run. Ada yang error. Oh, ada kelebihan N1. Nah, ini ya, ini apa namanya kanvasnya. Setelah kita punya kanvas, kita akan menggambar. Nah, setelah punya kanvas, kita akan menggambar. Nah, nanti seperti biasa kita pakai margin. Margin X sama margin Y nanti diisi terserah. Ini kita nanti 25. Terus lebarnya dan high-nya. Nah, kita buat variabel di sini. Margin X 25. Margin Y 25. Terus lebar apa namanya gambar kita nanti kita pakai width ya, width lebar misalnya 400, high misalnya 400 pixel ya nih. Nah, terus kita mulai akan menggambar. Nah, ini tadi dx dalam satuan apa namanya dx dalam satuan meter. Sekarang kita akan menggambar dx dalam satuan pixel. Nah, saya tulis dw saja ya, yang kalau dw itu berarti pixel. Lebar satuan pixelnya misalnya kita coba 400 dibagi jumlah nx. dw-nya 400 dibagi jumlah nx. Terus kok 400 ya, w harusnya. W terus dh h dibagi ny. Ini ya. Terus kita gambar apa namanya? Kita gambar kotak dulu. Warnanya belum kita isikan dulu, warnanya nanti asal, belum kita sesuaikan dengan ketinggian atau sesuaikan dengan besarnya D sigma. Ini asal dulu. For ini sama, kita iterasi 2 kali. Y in range
ny ini sama iterasi 2 kali for ix in range nx. Nah, ini ya, y sama ix, ny sama nx. Terus, nah ini kita buat koordinat, ini ya kita buat, ini kita apa namanya? Kita komen dulu. Nah, nanti kotak-kotaknya kita buat koordinat dalam piksel. Kita buat koordinat dalam piksel. Nah, berarti koordinat y piksel ya. Berarti kita tulis nanti kalau y saja nanti takut konflik dengan ini. Y piksel koordinat. Kita tulis yi saja. Nah, yi saja ya. Mirip dengan y, tapi jangan terbalik ya. Y indeks y, kalau y ke i. Nah, apa saja ini terserah. Nah, ini saya baru apa namanya? Tidak punya ide untuk kasih nama. Nah, y berarti koordinat y ke i. Nah, koordinatnya berarti margin y ditambah iy dikali lebar pikselnya. Dikali lebar pikselnya dy. Nah. Terus ini xi sama dengan margin x ditambah ix dikali dx. Nah, di sini kita buat rectangle. Create rectangle. Nah, ini koordinat x0 i0-nya, berarti xi, yi. Terus yang kedua x1 y1. X1 y1-nya kita pakai xi di plus dw. Nah, di plus lebarnya, yi di plus dh. Nah, terus warnanya fill ya, pakai fill misalnya biru. Kita cek sudah berhasil belum. Ini kotak. Nah, OC-nya tidak terdefine. Oh, ini harusnya di bawah ya. Ini gambar ya. Ini gambar berarti harus kita letakkan setelah ini. Nah, kita letakkan setelah ini. Nah, setelah C, kita letakkan setelah C. Nah, ini terlalu kecil ya. XI, YI. Mungkin ini bisa kita perbesar. Margin. Artinya sudah betul. Ada yang salah di rumus ini. Margin Y kita cek berarti margin Y 25 ditambah 0 dy. Oh, ini bukan dy ya, ini dh. Ini dh. Kalau dy itu dalam meter, kalau dh dalam piksel. Ini dw. Nah, kita cek. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita sudah berhasil. Ini ya. Nah. Nah, di sini xi itu koordinat ujung sini xi, yi, terus xi plus dw, yi plus dh. Nah, ini pertama di sini pertama kita iterasi y-nya. Terus di dalam y kita iterasi x. Paham ya? Jadi pertama kita iterasi y. Terus di y-nya kita iterasi x, setelah x-nya habis keluar masuk y berikutnya. Iterasi x, keluar masuk y berikutnya. Iterasi x, keluar masuk y berikutnya, seterusnya. Ini seperti itu. Itu ya, insya Allah mudah. Nah, sekarang kita tinggal mengisi warnanya ini. Dengan rumus kita. Nah, rumus kita tadi mana? Ini saya kecilkan biar enak dibaca. Nah, ini ya sigma to color. Sigma to, atau mungkin jangan color, desimal saja. Sigma to desimal. Terus yang bawahnya def desimal to color. Berarti kita masukkan desimalnya, terus kita masukkan returnnya. Nah, atau ini kita langsung saja ya, biar nggak banyak function. Sigma to color saja. Sigma to color. Ini kita masukkan desimal biar nggak banyak function. Terus, nah dari desimal kita ke hexadesimal. Hex. Nah, terus ini
ada tanda curse. Nah, ini 02x. Nah, kalau adik-adik bingung, 02x ini nanti format string. Kalau masih bingung, diterima saja seperti ini. Ini format string namanya. Format. Nah, kalau adik-adik bingung, maksudnya apa, Pak? Nah, ini diterima seperti ini aja. Nah, ini ya. Ini langsung kita return saja. Return. Nah, kita cek apakah betul. Nah, kita cek di sini. Kita cek di sini dulu. Color sama dengan tadi sigma to color. Terus yang pertama D sigma. Nah, ini kita butuh indeks. Kita butuh indeks D sigma. Ini kita buat indeks sama dengan 0. Terus di sini kita indeks plus sama dengan 1. Nah, ini D sigma I sama dengan terus D sigma min, terus D sigma max. Nah, kita cek colornya sudah betul apa belum, pakai print color. Nah, kita cek sudah betul apa belum. Nah, ini kita run. Oh, ini ada yang salah, berarti ini 0 semua ya. Ini 0 semua, kalau ada dilihat berarti ada yang salah. Ini kita komen dulu, kita cek, kita inspect yang salah di mana. D sigma min 255. Oh, ini ya, ini IDX ya, ini bukan I. Nah, coba kita cek, bismillah. Ini masih 0. Kita cek dulu print di sini. Ini saya komen dulu. Printnya tadi mana? Nah, printnya saya komen dulu. Oh, ini tadi belum keluar ya printnya. Nah, kita cek. Nah, ini sudah benar ya nih. Sudah ada angkanya. Ini sudah angkanya. Berarti colornya sudah betul. Insya Allah sudah betul. Kita cek. Kita cek dengan menggambar. Fill-nya ini pakai color. Kita ganti color. Nah, kita ganti color. Nah, ini sudah berhasil ya adik-adik. Ini sudah berhasil gradasi. Tetapi warnanya masih jelek. Warnanya di sini masih jelek. Gradasi ya. Nah, agar bagus gimana? Agar bagus, kita tambah NX sama NY-nya kita tambah. NX sama NY-nya ini kita tambah. DX sama DY-nya kita perkecil. 01, 01. NX-nya kita tambah jadi misalnya 50. Sekarang. Nah, ini sudah lumayan ya. Mungkin kita tambah lagi, perkecil lagi 0,01 biar lebih halus. Nah, ini sudah bagus. Tetapi ada garis-garisnya. Gimana cara menghilangkan garisnya? Cara menghilangkan garisnya, outline-nya kita ganti. Outline-nya kita ganti color. Ini outline tambah color. Nah, ini sudah bagus. Ya, sudah bagus. Terus mungkin adik-adik membuat, nanti silahkan adik-adik membuat apa namanya ini, membuat border di sini, terus dikasih skala, terus di sini dikasih angka, ini tadi dari 1 meter, seterusnya sampai bawah, ini berapa skalanya, nanti silahkan dibuat seperti itu. Terus di sini dikasih beban, atasnya beban titik, key, dan seterusnya. Paham ya? Nah, terus ini ikonnya masih jelek. Kita ganti pakai yang sudah kita pelajari tadi. Caranya win image icon foto ya, boleh pakai icon bitmap, boleh icon foto. Kalau adik-adik punyanya gambar PNG, pakai icon foto kalau salah. Kalau pakainya gambar .ico, pakai icon bitmap. Nah, ini karena saya punya icon punya icon .ico, saya pakai icon bitmap. Icon.ico. Nah, ini sudah berganti. Nah, kalau adik-adik mau pakai icon PNG, ini silahkan pakai icon foto. Caranya sama dengan yang tadi. Nah, kita sudah bisa membuat program. Sekarang kita mau compile, kita mau convert ke .exe. Nah, ini kita coba pakai yang tadi caranya. Python ya. py installer, terus pakai f, pakai w, f itu agar jadi satu file, pakai -w agar terminalnya atau cmd-nya nggak kelihatan. Karena saya punya icon, saya kasih i icon.ico. Nah, kalau di sini harus .ico. Kalau adik-adik nggak punya .ico akan error. Paham ya? Nah, kalau adik-adik nggak punya .ico, sebaiknya ini dihilangkan saja i-nya. Nah, karena saya punya .ico, saya
pakai .icon.echo. Terus nama filenya 1202. Nah, saya run. Nah. Kita tunggu sampai runningnya selesai. Nah ini akan muncul disk sama icon.spec terus sama dan yang lainnya. Nah ini ya, akan muncul .spec dan lain-lainnya. Nah ini file .exe-nya. Kita buka di Windows-nya. Nah ini kita buka di Windows-nya. Nah akan muncul seperti ini. Seperti gambar ini. Ini build-nya bisa kita delete, cache-nya bisa kita delete, spec-nya bisa kita delete. Muncul build, disk, spec, dan ini spec-nya ada 2, ini bisa kita delete, ini spec, ini kita delete. Nah, kita delete saja. Terus, karena tadi saya punya icon, ini kalau saya pencet nanti dia akan error. Ini kalau saya pencet akan error. Kalau adik-adik tadi tidak pakai icon yang di VS Code ya, bukan yang di bukan yang di saat PW installer. Ini saya cek. Nah, kita ke VS Code. Nah, kalau adik-adik memasukkan icon di sini, icon ini harus di-copy di dalam sini. Nah, kalau tak pakai icon foto, nanti berarti pakai PNG-nya harus dimasukkan di sini. Karena ini saya pakai icon.echo, ini saya copy ke dalam agar tidak error. Nah, ini saya copy ke dalam agar tidak error ketika saya run. Paham ya? Nah, kalau adik-adik nggak pakai icon bitmap atau icon foto, nggak usah di-copy di sini, nggak masalah. Nah, paham ya? Karena saya pakai ini, saya copy ke sini agar nggak error. Terus balik lagi ke Windows Explorer. Kita run, kita klik 2 kali. Nah, program kita sudah jadi. Ini ada ikonnya, terus muncul ikonnya ya. Nah, ini mungkin belum kelihatan exe-nya, saya perlihatkan exe-nya. Nah, ini sudah kelihatan. Ini ya, ikonnya sudah kelihatan. Di sini kelihatan filenya. Di sini kelihatan ikonnya. Insya Allah mudah. Sudah kelihatan semua ya. Terus mungkin adik-adik bertanya, berarti kita harus ngopikan icon kita, Pak? Ya nggak masalah dikopikan. Nah, nanti adik-adik bisa di zip .exe dan .iconnya di zip. Jadi nanti tinggal diekstrak, di run. Nah, itu harus satu folder. Terus kalau adik-adik, wah itu kurang bagus, Pak. Saya kepengen kayak yang di program-program Windows pakai installer. Nah, itu silahkan adik-adik nanti download. Ini sudah di luar ini. Nanti download dengan Google kata kuncinya Windows Installer. Download Windows Installer. Nanti silahkan adik-adik ngepak ini. exe dan .iconnya dipak di installer. Nah, nanti jadi adik-adik harus menginstal pakai klik seperti di program-program Windows lainnya. Nah, itu jika adik-adik mau menginstal seperti program-program yang lainnya. Itu nanti adik-adik download di googling kata kuncinya Windows Installer. Kalau adik-adik nggak pengen menginstal seperti itu, pakai saja. Saya pengen yang portable, Pak, nggak harus diinstal. Nah, itu di zip saja. Tadi file iconnya sama .exe-nya di zip saja. Nah, paham ya? Nah, sekarang untuk PR adik-adik tambahkan gambar beban di sini sama skala di sini dan skala di sumbu Y. Skala di sumbu Y dan skala di sumbu X. Nah, terus tambahkan juga input-input seperti program yang sudah kita buat sebelumnya. Paham ya? Nah, tambahkan input-inputnya. Nah, jadi nanti inputnya kira-kira apa? Inputnya berarti kita balik ke VS Code. Berarti nanti ada ini inputnya dx, dy ini input nanti, nx, ny ini juga input. Kalau y0 ini mungkin bisa input bisa enggak, silakan adik-adik tentukan sendiri. Kalau adik-adik tentukan ini 1 meter, ini nanti jadi dari 1 meter. Kalau ingin usernya yang menentukan berarti harus masuk input. Key-nya ini input, desigma-nya ini 3 input ya. Desigma itu nanti hitungan, margin-nya ini boleh input boleh tidak. Window-nya ini sebaiknya tidak input, ini tidak input. Nah, jadi nanti kira-kira inputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atau 5. Kalau Y0-nya tidak input berarti 5. Inputnya kira-kira ini. Nah, paham ya? Nah, inputnya 5 ini. Dibuat seperti program-program sebelumnya sampai nanti dikumpulkan dalam program Python-nya .py, terus
program apa namanya .exe-nya nanti kalau ada .exe-nya sama kalau ada ikonnya nanti di zip, nggak usah yang installer, di zip saja. .exe-nya di zip, terus sama screenshot running programnya. Paham ya? Nah, jadi nanti tiga py, terus zip-zipan program.exe, terus sama screenshotnya. Terus tiga-tiganya ini di zip lagi nanti di upload. Paham ya? Di zip lagi terus di upload. Nah, itu PR-nya. Tapi nanti exe-nya jangan ngirim virus ya. Kalau ngirim virus, awas ya nanti. Nah, nanti bisa kena virus. Jangan ngirim virus exe-nya itu ya. Nah, kalau ngirim virus auto tidak lulus ya nanti. Oke ya. Nah, ini program yang telah kita buat. Terus, nah sekian pertemuan kali ini kita sudah mempelajari cara membuat .exe, cara menambah ikon dan latihan. Nah silahkan adik-adik kerjakan PR-nya, belajar, latihan terus, buat .exe dan lain-lain, kembangkan kemampuan adik-adik. Nah itu apa namanya program pokok pemrograman adik-adik sudah saya berikan. Nah, program pokok pemrograman sudah saya berikan, tinggal adik-adik mengerjakan sambil googling. Nah, programmer itu temannya itu googling. Googling bisa lewat HP, bisa lewat laptop dan lain-lainnya. Itu nggak, kalau nggak punya internet di rumah nggak masalah, kalau punya HP nanti. Saya yakin HP adik-adik semua tersambung internet. Nah, itu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.